Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa mengaku kehilangan dompet di mal saat akan bayar kopi cepat saji. Pengacara kondang Hotman Paris mengaku terkejut bahwa ada seorang pria yang mengembalikan dompet berisi 70 juta informasinya. Video viral pengacara kondang Hotman Paris yang memuji seorang cleaning service di salah satu mal di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara ini, karena mengembalikan dompet yang berisi puluhan juta rupiah ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Melihat kejujuran dengan menolak sejumlah uang yang sempat ingin diberikan oleh Hotman Paris, pengacara tersebut pun kemudian membagikan cerita tersebut ke dalam media sosial milik pribadinya dan juga menarik salah satu teman bisnisnya untuk memberikan apresiasi kepada cleaning service yang diketahui bernama Edi Sonjaya karena kejujuran itu tadi. Dan alhamdulillah pemirsa, pagi ini Mas Edi Sonjaya meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang menjadi tulang punggungnya juga untuk keluarga. Di studio sudah hadir bersama kita. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Edi Sonjaya. Sehat Anda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tabarakallah. Ini dia yang lagi ramai kemarin. Lagi ramai juga. Seliweran di media sosial. Nah kalau bicara rame, yang satu lagi juga, waduh ini rame banget nih. Nah, ini apalagi nggak usah dipancing kalau yang ini udah rame. jamaahnya luar biasa loh, ya kan? Ustadz Wijayanto, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Aman, terkendali, sehat, 86. Wes, Masya Allah. Lengkap Ini ya. acara apa ini? Saya ingin ke Mas Edi. Mas Edi, Iya, Pak. sama sekali, saya nggak usah nanya kronologis dulu ya, mungkin nanti bisa. Tapi sama sekali nggak tergiur Mas untuk Enggak tergiur. Hah? Kebutuhan tuh macam-macam Mas manusia kan. Dompetnya tebel kan katanya Mas? Tebel sih. Dia model dompet gimana sih Mas? Iya, model dompet lipat. Lipat gitu. Iya, Itu benar isinya katanya tuh 70 juta? bener. Oh Anda sempat nguprak-nguprak gitu? Enggak, dia kan nongol sebagian. Kelihatan tuh ada kayak Iya, tebel banget tuh. Gitu. Pada saat melihat tuh dompet tebel, ada yang nongol duitnya puluhan juta. Yang di sebelah kiri nggak terbersih- bisik-bisik? Yang sebelah kiri? Saya nggak bilang sebelah kanan loh ya. enggak. Yang sebelah kiri nggak bisik-bisik? Saya langsung Saiton. lari ke Pak Hotmannya langsung. Oh langsung cari orangnya? Iya, bawa dia dompetnya. Nah itu kronologisnya gimana tuh? Kronologisnya bisa diceritain nggak tuh? Jadi ceritanya pas lagi rutinitas pagi sih, Ya, jam? jam 7 kalau rutinitas. Ya. Rutinitas, saya sempat ngeliat mobil Pak Hotman. Oh. Habis itu saya pergi lagi rutinitas lagi. Tinggalin sebentar. Gitu. Iya, lanjut rutinitas. Ah. Habis itu balik lagi saya. Anda menemukan? Iya, dompet. Pas turun Pak Hotman Paris. Bagaimana Anda yakin tahu itu itu dompet? dompetnya? Ah. Itu dompet Hotman Paris nih. Dia turun kan dari mobil nih. Heeh. Di situ juga mobilnya. Soalnya Oh, nggak ada mobilnya mobil. ada di situ juga? Iya. Oh, dan karena posisi itu mall masih tutup ya Mas ya? Iya, masih tutup. Jadi nggak rame ya? Nggak terlalu Dan ramai. itu waktu itu mobilnya udah ninggalkan sama masih situ? Masih di situ kayaknya. Kalau mobilnya sih udah masuk ke depan. Ke arah depannya dia, depan Starbucks-nya. Udah maju. Oke, tapi masih ada di areal itu gitu maksudnya? Iya, masih ada. Oke, itu kalau Ustadz itu kalau ada Maria itu di situ udah diambil itu. Oh, itu Oh lah benar, makanya. saya ambil, saya simpan, saya kasih Arif Fadil. Nah, Nah itu dia. Jadi, makanya memang kadang-kadang apa ya namanya agama itu kadang beragama itu godaannya pasti Itu tiga ta. saya bilang yang kiri tadi tuh loh. Iya ya, Kayak itu. harta, tahta, wanita, dan kuota sekarang. Kuota, Iya, bener. Empat ta. Jadi harta, tahta, wanita, dan kuota itu godaan di dalam keberagamaan. Makanya nguji keberagamaan seseorang itu kalau dia bisa melewati ini. Empat itu. Iya, empat itu. Kalau dia tidak tergoda oleh harta, padahal tahu ya kalau itu isinya pasti Betul. berharga. Kan gitu. dia bilang tadi kelihatan tuh ininya Nongol, Pak, tumpukannya itu. Ya karena tahu miliknya Pak Hotman. Kalau miliknya Anchor mungkin ya Oh tipis. tipis wah, tipis, iya. nggak ada Tipis. nongol-nongolnya tuh Pak. jangan tersinggung lah ya. Oh, enggak, Pak. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasain, mohon maaf. Jadi dia tahu dan ini miliknya. Sebentar. Kok tahu ya? Nanti kita pas break kita ngobrol lagi. Aku lihat di Ruang Rias tadi. Oh, sempat lihat dompetnya soalnya. Jadi agama itu kan justru puasa itu sebetulnya goalnya di sini. Oh. Kan hampir semua amalan manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Asya muli wa ana ajribi. Hampir semua, misalnya sholat bisa untuk manusia. Sholat itu biasa-biasa kalau di belakang ada calon mertua, sholatnya dikusuk-kusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Padahal kalau sholat sendiri cepatnya luar biasa. Iya. Haji bisa untuk manusia. Bahkan sedekah kadang-kadang, apalagi sebentar lagi, Iya. pakai gambar apa, pakai nomor berapa, itu biasanya. Bentar lagi itu semuanya.
Oh, ngasih Quran aja ada fotonya, ada nomor berapa ada di situ. Iya. Nah, jadi, tapi kan puasa nggak bisa. Iya betul. Betul-betul itu menguji integritas seseorang. Iya. Itulah sifat ihsan bahwa Allah melihat kita, kita usahakan kita bisa melihat Allah, tapi kan nggak bisa kita melihat Allah. Maka tanamkan Allah selalu melihat kita. Kalau itu langsung diambil kan nggak ada yang tahu kan. Betul. Nah itulah keberagamaan. Kan puasa itu nggak bisa difoto, nggak bisa disuting, nggak bisa diliput. Nggak bisa dilihat, oh kurus banget berarti sering puasa, enggak. Oh gemuk banget campersnya berarti jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya ya itu. Kalau ya, tapi kan nggak bisa dilihat dari Itu bukan permisalan kan, emang realita kan ya. Oh, ya, ini maksud lah. saya gitu. Artinya kan tidak bisa dilihat dan itu urusannya dengan Allah. Sama dengan keberagaman. Kalau ini masalah urusan KPK, Tipikor bisa kok. Nah ini menarik. Nyatanya. Artinya kalau hanya polisi, jaksa itu bisa gimana caranya lah. Toh nanti diaudit bisa di atas nama orang lain, bisa ya yang penting itu ya kan mogenya bukan punya saya, chip Amerikanya bukan milik saya. Jalan-jalan ke luar negerinya, Itu foto-fotonya kan juga. Bisa. Artinya tapi kalau puasa kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, maka nanti ada beberapa catatan penting dalam orang berpuasa yang berhasil. Satu, kalau mewujudkan ketakwaan. Nah, maka puasa ini bukan satu tujuan, tetapi itu media. Media untuk menuju takwa. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, orang bertakwa itu disuruh untuk kuno ma'asrodikin. Bersamalah dengan orang yang jujur. Jujur yang sini. Tuh, yang sini Pak. Kanan tuh simbol kebaikan. Kalau kiri itu biasanya. Ya saya konsisten sih sama ucapan saya. Tadi saya bilang kiri Pak Ustadz. Aduh, kenapa posisinya kiri ya? Ya. Ya, kan ada lamatul malaik, ada lamatul syaitan. Jadi kanan tuh simbol malaikat. Sebelum ke saya kan nur. ke dia dulu ya. Kalau kiri itu simbol api. Api itu setan, setan itu api. Boleh nggak dipertegas Pak? Lanjut tadi yang kedua. Enggak kan kiri kosong. Saya Oh, kiri iya, kosong, iya, ya. siap. Jadi intinya adalah bahwa kita suruh bersama dengan orang yang Betul. Jujur sitik, ya. orang yang jujur. Nanti ada 3 multiple effect dari orang yang jujur. Nah, Satu, dia dia pasti tenang. Di mana-mana orang jujur itu membawa ketenangan. Orang yang nggak jujur sebaliknya pasti tidak tenang. Gelisah. Itu sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu anchor. Ya itu. Astagfirullahaladzim, Yang Pak. lain ya. Ustadz juga Fakta, ada. Pak. Kita Enggak, memberitakan Ustadz juga fakta, bisa Pak. bohong. Ustadz juga bisa Ya, ya. bohong. lanjut semuanya ya bisa nomor bohong. 2, nomor 3 biar kita break nih. Ayo cepet deh. Pertama Oke. tadi itu tenang. Tenang. Ya, gitu. yang kedua. Itu tidak hanya manusia loh. Kucing saja kalau dia mencuri, dia makannya dengan jelalatan. Iya. Tapi kalau dia dikasih makan, memang dia jatahnya dia. Taruhlah situ. Dia tenang kusuk, lebih kusuk daripada Maria pas sholat tanggal tua. Nah, artinya apa? Ternyata kucing saja ada, nanti lihatlah, kucing yang mencuri itu makannya nggak tenang. Ya. Kita juga begitu. Uang sendiri dengan uang rakyat akan beda. Terpaksa harus dicuci, harus di segala macam itu. Nah, satu. Kedua, ya nggak usah gini aja lah. Anda pergi keluar dari sini. Teman-teman campers keluar nggak pakai helm, nggak pakai masker aja, ada patung polisi aja nggak nyaman. Baru patung padahal nih. Iya baru patung, Iya, apalagi polisi. betul. Atau gini aja lah, Arif pergi bawa istri sendiri dengan bawa istri orang. misalnya nih, atau Maria. Bisa nggak contohnya tadi saya masker aja lah. Atau gini aja lah sudah. Iya. Orang bawa istri sendiri dengan istri orang, pasti lebih atau selama ini gimana? Campers mungkin ada pengalaman. Ya, orang yang Ustadznya jadi kebingungan. enggak, orang tidak jujur itu pasti nggak tenang lah. Benar. Gitu Nah, lah. Tenang itu. lah. Kalau Iya, iya, kalau iya, yang nggak iya, tenang gini berarti nggak jujur nih. Berarti nggak jujur. nih. Tapi tar dulu Ustadz. ya. Kita kayak ke Mas Edinya lagi Iya, nih Ustadz iya. ya. Pada saat itu memang langsung cepat terlintas di pikiran Mas Edi untuk segera membawa ini ke Bang Hotman. Iya benar. Pas Langsung melihat itu yang terbersit di benak Mas Edi apa? kejujuran. Ya. Mikir nggak kalau misalnya itu tak bawa, pasti kayak saya nggak tenang karena itu bukan uang saya gitu. Belum kepikiran. Perasaan, ke sana. enggak, belum. perasaan itu memungkinkan nggak, muncul nggak kalau misalnya itu bawa terus pura-pura nggak ngerti langsung Iya. dibelanjakan moge sama Enggak. mobil mewah sama tasnya itu Nggak ada pikiran. untuk flexing gitu. Sama sekali nggak ada Pak. Nggak ada. Oh, Pak, itu beda ya Pak? Iya. Oh ya. Oke. Nah kalau ini kan sama sekali nggak ada Pak. Memang tadi di kejujuran. Oke. Mengapa kemudian yang terbesit kejujuran Mas? Heeh. Apa ada mungkin prinsip-prinsip yang dijaga? Emang harus prosedurnya sih dari PT.
kejujuran. Prosedur dari Allah, bukan dari PT. Ya. Iya. Iya, kalau kadang-kadang kalau di Jawa itu namanya mupek, nemu dipek gitu. Artinya siapa yang menemukan dia jadi miliknya gitu kadang-kadang gitu. Atau mungkin ditukar dengan barang yang lain gitu kan. Biasanya kan adanya gitu ya Pak ya. Oh gitu ya. Nggak tahu sih Pak. Tapi Mas Edi, Iya. tentu kan Mas Edi itu kan punya keluarga ya. Iya. Istri juga tadi kan dibilang kan lagi hamil. Iya lagi apa? Pas butuh uang. Kalau saya tanya nih ke Mas Edi nih gitu, pasti ada kebutuhan dong buat keluarga, rumah tangga pasti. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Nggak terus sekali lagi nih, nggak ada Sedikit terbersit aja, pikiran gitu. Nggak ada pikiran. Mohon maaf untuk- nih Mas Edi. Mas Edi ada hutang nggak? Ada sih. Ada kan? Tapi sama sekali tuh nggak ada kepikiran untuk selesaikan masalah ini dengan cara instan yang ada di depan Mungkin mata, ini memang rezeki gitu. yang diberikan apa gimana gitu loh Mas. Nggak ada pemikiran kayak gitu saya. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Bahkan ambil langsung cari orangnya, kebetulan orang yang masih Iya. ada di situ, datangi dia. Nah, apa komunikasi dengan Bang Hotman pada saat itu? Pada saat itu saya kan ngasih nih dompet. Bang, ini handphone Bang. Maaf sebelumnya dompet bapak ketinggalan di depan. Hah. Dia sempat ngeluarin, saya tolak Pak. Oh, Saya uang. ikhlas. Dia ngasih imbalan? Iya, saya ikhlas. Itulah. Kurang banyak apa gimana? Kepo. Kurang banyak tuh. Makanya saya tanya dulu berapa, iya kan, gitu kan. Tapi Iya. ada imbalan waktu itu. Iya, ngeluarin berapa lembar. Saya Dolar. tolak. Iya, saya langsung rutinitas kerjaan saya lagi. Tinggalin langsung. Iya, Sempat dipaksa itu Mas. Sempet dipaksa nggak? enggak sih. Nggak sempet dipaksa. Itu yang dikasih imbalannya boleh tahu nggak sih berapa gitu? Itu minimalnya ada 200, kalau enggak cepet. Sekitar segituan sih. Rupiah ya? Nominalnya ada beberapa lembar tadi katanya. Oh, oke. Wah, ini menarik nih. Luar Menarik, biasa menarik. ya. Nah, karena Padahal kalau lagi dilihat butuh. Padahal lagi butuh. Padahal ibu tuh Ustaz. Iya, orang nggak butuh aja masih ngambil miliknya orang. Gitu. Apalagi Kita jeda dulu ya Ustaz ya. ya, nanti kita akan Sebelum kita dalami lagi disemprit, hal ini ya lebih Pak ya. lanjut. Kami masih akan kembali untuk Anda bersama dengan Ustadz Wijayanto dan juga Mas Edi sesaat lagi. Nah ini menarik tadi obrolan kita bersama dengan Ustadz Wijayanto dan juga Mas Edi Sonjaya. Menarik juga Mas Edi sampaikan tadi, tidak ada satupun yang terbersit kecuali kejujuran. Ya. Itu tadi yang disampaikan sama Mas Edi. Tapi Mas Edi, apa sih Mas pergolakan batin pada saat itu selain juga kejujuran itu tadi? Informasinya kan juga sebenarnya Hotman Paris juga mengiranya dompet ketinggalan di rumah, nggak di mall. Benar itu. gitu. Kalau dompet dia katanya ketinggalan di rumah. Iya benar, tinggalan. Oke. apa mikir nanti toh akan ketahuan ada CCTV, ada segala itu, gitu. terpikir nggak waktu Sempat itu? Enggak pergolakan terpikir batin ke situ. seperti apa? Enggak pikir. Jadi sama sekali nggak kepikiran ke sana, murni Iya. untuk langsung aja Langsung ke gitu. antarin ke Pak Hotmannya. Udah berapa Sempet lama nggak? kerja? Udah berapa lama kerja? 8 tahun di MKG. 8 tahun Sempat di sana. nggak kemudian juga nemuin barang-barang hilang, barang-barang berharga? Iya sempet juga sih. Tapi langsung ke customer care. Oh, Sering langsung. juga Mas. Iya, Tidak pernah sekalipun begitu disimpan Tidak. dulu kek. tidak. Nggak ada sedikit pun mau ngambil dikit aja gitu. Enggak. Masya Allah, luar biasa. Anda, jujuran Anda mahal sekali harganya Ustaz, Pak Ustadz ya. Iya, makanya innasidko yahdi ilal biri wa innal biro yahdi ilal jannah. Ini Nabi yang bersabda. Nabi itu nggak pernah bohong. Ya. Sekali lagi ya, yang biasa bohong itu bukan Nabi lah gitu aja ya gitu. Jadi orang itu awal dari satu kebaikan, jalan menuju kebaikan adalah kejujuran. Dan jujur itu membawa kebaikan, kebaikan itulah yang menjadikan pintu pembuka surga. Jadi surga hanya berlaku bagi orang yang jujur saja. Yang tidak jujur itu satu, dia pasti tidak tenang tadi. Dua, pasti dimurkai oleh Allah. Tiga, pasti dia ya namanya juga tidak jujur ya. Itu pasti aku menyembunyikan ridhoku di balik kejujuran hambaku dan ketaatan hambaku, dan aku menyembunyikan kemurkaanku kata Allah di balik orang-orang yang tidak jujur, dan pasti dihinakan. Di mana-mana orang yang melanggar agama, orang yang tidak jujur pasti dihinakan. Kurang apa Fir'aun? Fir'aun itu raja di raja. Tapi karena dia tidak taat, dia tidak ada kejujuran di dalam mengelola harta, sampai hari ini tidak ada orang yang bangga dengan Fir'aun. Maria aja nggak mungkin ngasih nama anaknya Fir'aun. Siti Fir'aunawati nggak mungkin lah situ. Kenapa? Karena di situ, ya kurang apa? Gitu. Situ itu harga sebuah kejujuran di situ, mulia dunia, mulia akhirat lah. Dan Rasulullah itu pertama kali sampai orang Quraisy itu tidak bisa memusuhi karena sifat sidiknya itu, jujur. Termasuk Abu Bakar. Mahal ini. Mahal.
Karena mau difitnah seperti apa nggak bisa. Kaitannya dengan kejujuran. Kecuali yang difitnah adalah ajarannya. Karena Tuhan saya satu kok, Tuhan saya banyak aja doa nggak pernah kabul, ini ngajak Tuhan yang satu. Itu. Jadi yang diserang bukan pribadi. Karena kalau pribadi nggak ada celahnya. Rasulullah itu dari awal jujurnya luar biasa. Nah maka sidik ini, al-amin, amanah, sidik, itu menjadi sifat yang luar biasa, dasar pondasi orang di dalam beragama. Pak Ustadz Wija, saya mau berangkat dari yang dilakukan oleh Mas Edi Sonjaya, Pak Ustadz. Ada cerita kan ya? Ya. Jadi kalau kita yakinlah gitu, kalau kita jujur Ya. atau kita berbuat baik, insya Allah ganjarannya nanti dilipat gandakan. Pasti. Dari yang ada, kalau mengacu ke kejadiannya Mas Edi ini, Ya. 70 juta di dalam dompet, berarti berlipat-lipat ganda. Ya. Nah itu benar itu ya? benar, Pak. Betul. Dan itu sekehendak Allah. Artinya bukan hitungan kita, terserah Allah gitu. Ya, jadi betapa Allah itu menghargai kejujuran itu Ya. dan melaknat la'natullah alal kadzibin. Allah melaknat bagi orang-orang yang dusta, orang yang bohong. Kapan itu Pak Ustadz? Ya, sampai mohon maaf, orang itu neraka yang paling dalam itu siapa? Yang tidak jujur, yaitu orang munafik. Orang munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Karena kalau kafir itu jelas dia menyatakan dirinya kafir. Tapi kalau munafik itu enggak jujur kan. Makanya bahasa Arabnya terowongan itu nafak. Nafak, nifak, munafik. Nafak itu awalnya jalan tikus. Tikus itu masuknya kemana, keluarnya kemana. Maka terowongan juga gitu. Terowongan itu masuknya tapi keluarnya nggak tempat situ lagi. Ya. Maka terowongan dua muka. Kalau satu muka nggak jadi terowongan. Ya kan gitu. Maka orang yang dua muka, lain di lidah, lain di hati, lain di perbuatan, lain di keyakinan, maka itu disebut munafik. Dan munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Maka jujur itu sesuatu yang waduh luar biasa yang dihargai. Ya. Allah menghargai. Dan di tengah ketidakpastian dunia saat ini Ya. begitu ya, dan juga pesimistis yang ada gitu, ternyata masih ada juga orang baik semacam ini ya Pak Ustadz ya. Dulu Umar bin Khattab itu pernah salah agak teskis lah. Ada penggembala yang digembala di sana itu enggak 10-20. Ratusan bahkan bisa sampai ribuan menggembala kambing itu. Maka penggembala ini ditanya, saya ini musafir, padahal dia presiden loh ya. Ya. Itu bayangkan kalau itu tahu presiden hanya minta satu kambing. Iya. Tapi apa katanya? Itu enggak bisa, ini milik majikan. Lo kan majikan nggak tahu, bilang aja dimakan serigala satu. Fa'ainallah. Di mana Allah? Ternyata mereka tahu ada CCTV yang Allah tidak pernah tidur. Lah itu saya Pak Edi, masya Allah luar biasa. Itu kalau dompet saya separuh saya kasihkan. Itu karena kalau dompet saya nggak mungkin isinya juga separuh itu. Ya, gitu. Langsung habis dong. Sama tipisnya kayak Anchor atau enggak? Iya. Mas Edi, kemarin ada juga tuh lanjutan video ya dari yang Masalah awal. ya. Saya lihat ada amplop, ya kan? Itu bisa ceritain tuh, maksudnya itu momen apa tuh pada saat itu? Dari siapa dan bagaimana? Dari Pak Andre hadiah. Siapa beliau? Pak Andre, Hmm. partnernya Pak Hotman. Oh, Apa yang oke. disampaikan pada saat Apa itu? yang disampaikan? Dia bilang terima kasih banyak, udah mau jujur. Oke. Isinya? Kepo. Tadi saya pengen nanya sih, cuman agak hati-hati gitu loh kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Sudah diterima. Ini rencananya akan digunakan untuk apa? Buat persalinan sih, Insya Allah ya. insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, lancarkan. Ya. Sekarang kan istrinya mengandung berapa bulan? 3 bulan, Anak ke anak kedua. anak kedua. Kedua. Pak Ustadz, itulah tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Saya yakin sih, saya yakin lagi bicara soal keimanannya Mas Edi tentunya ya, yang buah dari kejujuran tersebut sudah dirasakan nih, Ya. ya kan? Langsung seketika di Tapi kan yang tadi saya tanyakan, ini kan berkali lipat. Dan itu hanya bonus. Itu Nah itu maksudnya. itu yang aslinya nanti di surga. Ya kalau cuman di dunia ini apa sih pahala itu ya hanya sedikit sekali. Yang aslinya nanti adalah di surga nanti yang betul-betul balasan orang beragama, ketaatan itu di surga. Dan surga tidak bisa dibandingkan sini. Kalau surga isinya kayak gini, saya nggak masuk surga, nggak masalah itu. Jauh nggak bisa kita bayangkan. Jadi luar biasa kalau negeri ini isinya kayak Mas Edi semua. Nah, itu dia.
beres Tenang, itu. nikmat ya. Iya, nggak ada Jadi- orang flexing, nggak ada perlu pamer ini, pamer itu. Jadi Ulang lagi. balasannya tidak hanya di dunia tapi pasti di Masya Allah. akhirat begitu ya Pak. Mas Edi, kejujuran Mas Edi begitu mahal. Apa yang mau disampaikan untuk teman-teman Mas Edi ataupun juga mungkin pemirsa di rumah? Terima kasih buat keluarga dan istri saya udah membimbing dan mengasih tahu. Oh, terima kasih buat keluarga dan istri saya. Makasih banyak udah mau support atas bimbingan dari kami. Kita juga, Pak Ustadz, terima kasih ke Mas Edi ya. Ya, Karena Mas Edi sudah menjadi cermin nih buat saya pribadi, Maria, Pak Ustadz Rija juga, masyarakat Indonesia. teman-teman kru juga. Saya ninggal kopi aja kadang-kadang habis segmen 1, segmen 2 udah Waduh. hilang Ini ini. emang dia. kru kita ini, aduh, Masya Allah. Pak. Luar biasa. Biarkah. Terima kasih banyak Terima Mas kasih, Edi Mas Edi Sonjaya. Sonjaya. Luar Pak Ustadz biasa Rija, terima ilmunya kasih. menginspirasi. Ya, Terima salam. kasih Pak Oke, Ustadz. sehat selalu untuk Anda. Mudah-mudahan persalinan lancar nanti. Amin. Salam untuk keluarga ya Iya. Mas Edi ya. Terima kasih banyak.